kita jumpa lagi di kanal saya Perspektif Andre Vincent Wenas. Nah, rupanya konflik perseteruan antara Haris Azhar dan Fathia Maulidayanti versus Pak Luhut Binsar Panjaitan itu masih berlangsung cukup hangat, bahkan mungkin agak panas ya. Dan ini membuat Bapak Haidar Alwi tergerak untuk menuliskan catatannya yang kedua terkait dengan kisruh ini. Begini catatan yang diberikan oleh Bapak Haidar Alwi. Judulnya, kalau mau nyari untung, Luhut tak akan mau jadi abdi bangsa. Mending ngurusin perusahaannya. Begitu kata Pak Haidar Alwi. Nah, penjelasannya begini. Presiden Jokowi mengamanahkan sejumlah tanggung jawab kepada Menko bidang kemaritiman dan investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, mulai dari Wakil Ketua KCP PEN, Koordinator PPKM Jawa Bali, Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas, dan terakhir Ketua Gerakan Nasional Bangga Buatan RI. Akibatnya, banyak pihak kemudian memberikan julukan kepada Bapak Luhut dengan sebutan Menteri Segala Urusan dan The Real President. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa kedua julukan tersebut berkonotasi negatif. Pak Luhut adalah presiden yang sesungguhnya, sedangkan Pak Jokowi hanya presiden boneka. Demikian penilaian mereka dari sementara kalangan. Padahal sejumlah tanggung jawab itu merupakan bentuk kepercayaan Presiden Jokowi atas kompetensi dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang Luhut. Terbukti di bawah komando Pak Luhut sebagai koordinator PPKM Jawa Bali telah berhasil menurunkan angka kasus harian COVID-19. Lagi pula, manusia mana di muka bumi ini yang mau memikul tanggung jawab yang tidak mudah dan bukan satu atau dua? Anda pun belum tentu bisa, apalagi saya yang bukan siapa-siapa. Seharusnya kita bersyukur atas pengabdian Pak Luhut kepada bangsa dan negara tercinta ini. Kalau tujuannya mencari keuntungan, mungkin Pak Luhut lebih memilih fokus untuk mengurusi perusahaan raksasanya ketimbang mengabdi dengan imbalan cacian, makian, hinaan, dan fitnah. Masih hangat diperbincangkan, baru-baru ini Pak Luhut kembali menjadi sasaran. Ia dan sejumlah pensiunan jenderal lainnya disebut bermain dan mengambil keuntungan dari tambang emas Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Aktornya adalah Haris Azhar dan Fathia Maulidayanti dan dipublikasikan melalui channel YouTube Haris Azhar pada 20 Agustus tahun 2021. Haris Azhar dikenal sebagai pengacara, aktivis HAM, pendiri Lokataru, dan koordinator Kontras periode 2010 sampai 2016. Sedangkan Fathia Maulidayanti merupakan koordinator Kontras saat ini. Pak Luhut bersama tim pengacaranya memutuskan untuk menjerat Haris Azhar dan Fathia Maulidayanti dengan pidana dan perdata, selain melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Pak Luhut juga menggugat keduanya sebesar 100 miliar rupiah. Jika majelis hakim mengabulkan gugatan tersebut, hasilnya akan didonasikan untuk masyarakat Papua dan daerah lain yang membutuhkan. Langkah hukum yang diambil Pak Luhut terhadap Haris Azhar dan Fathia Maulidayanti dinilai sudah tepat. Tujuannya supaya tidak ada lagi pihak-pihak yang berlindung di balik HAM dan kebebasan berpendapat untuk menyerobot hak orang lain. Pertama, Pak Luhut telah melayangkan 2 kali somasi namun tidak ada titik temu. Alih-alih minta maaf, Haris dan Fathia malah menantang Pak Luhut untuk membuktikan bahwa tuduhan mereka itu salah. Padahal dalam hukum pembuktian, siapa yang menuduh, dialah yang harus membuktikannya. Kedua, Haris dan Fathia berdalih bahwa mereka hanya membahas ulang kajian cepat yang pernah dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Akan tetapi setelah dicek dalam rilis 12 Agustus 2021, tidak pernah ada pernyataan spesifik yang menuduh Luhut bersama beberapa pensiunan jenderal lainnya bermain dan mengambil keuntungan dari tambang emas Blok Wapu, Intan Jaya, Papua, seperti yang diungkapkan Haris dan Fathia. Yang ketiga, sebagian data yang dijadikan landasan baik oleh Haris Azhar dan Fathia Maulidayanti ternyata sudah tidak relevan dan akurat. Hal ini diketahui setelah membandingkannya dengan dokumen resmi dari Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham
per minggu tanggal 29 Agustus 2021. A. PT Madinah Kuaratain (PTMQ). Kontras dan kawan-kawan menyebut setidaknya terdapat 3 jenderal terhubung dengan PTMQ, mulai dari Luhut Binsar Panjaitan, Rudiart Tampu Bolon, dan Paulus Prananto. Selain duduk sebagai komisaris, perusahaan yang dipimpin Rudiart Tampu Bolon, yakni PT Intan Angkasa Aviations, memiliki 20% saham di PTMQ. Faktanya, tidak terdapat nama PT Intan Angkasa Aviations dan Rudiart Tampu Bolon dalam struktur kepemilikan PTMQ, meskipun Rudiart Tampu Bolon menjabat sebagai satu-satunya komisaris di PTMQ. Pemegang saham PTMQ antara lain PT New Gold Indonesia 49%, PT Bytech Binar Nusantara 30%, PT Brana Jata Madiantara 15%, PT Toba Garda Perkasa 5%, Dasril Sahari 0,5%, dan Ashari 0,5%. PT New Gold Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas di PTMQ adalah anak perusahaan PT West Wits Mining yang berasal dari Australia. Karenanya tidak heran bila kedua direktur PTMQ semuanya dijabat oleh warga negara Australia. Vincent Savage sebagai presiden direktur dan Trevor Ian Neal sebagai direktur. Perusahaan ini tidak ada hubungan kepemilikan dan kepengurusan dengan LBP. Sedangkan PT Toba Garda Perkasa merupakan perusahaan milik Rudiart Tampu Bolon dan 3 orang lainnya dengan porsi kepemilikan masing-masing 25%. Meskipun memiliki nama yang mirip, PT Toba Garda Perkasa tidak memiliki kaitan dengan PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bara Sejahtera yang terafiliasi dengan LBP. B. PT Tobacom Del Mandiri atau TDM. Kontras dan kawan-kawan menyebut West Wits Mining sebagai pemegang saham mayoritas PTMQ, membagi 30% saham kepada PT TDM di bawah kepemimpinan Paulus Prananto sebagai presiden direktur. PT TDM tergabung dalam PT Toba Sejahtera yang sekitar 9,9% sahamnya dimiliki oleh LBP. Faktanya, perusahaan ini telah dibubarkan pada Februari 2019, yang waktu lalu, yang silam. Informasi dari Haris dan Fathia serta koalisi masyarakat sipil merupakan data 5 tahun lalu sebagaimana yang dipublikasikan Reuters pada 11 Oktober 2016 yang waktu lalu, yang silam, terkait Darewo River Project. Saat pembubaran, PT TDM sama sekali tidak tercatat dalam kepengurusan PTMQ. Pemegang saham PT TDM adalah PT Toba Sejahtera 99,9%. Dan PT Toba Prima Sejahtera 0,1%. Nah, Presiden Direktur PT TDM juga bukan Paulus Prananto, melainkan Arthur Mangaratua Ebenezer Simatupang. Sedangkan untuk jabatan komisaris ditempati oleh Haji Sumardi. Sahabat PT Toba Sejahtera sebagai pemilik 99,9% saham PT TDM berhak menunjuk siapa saja untuk jadi Presiden Direktur di PT TDM. Termasuk Arthur Mangaratua Ebenezer Simatupang. Terlebih berdasarkan Annual Report 2020 yang bersangkutan juga dipercaya menempati 5 posisi penting di grup PT Toba Bara Sejahtera atau TBS Energi Utama. Baik PT Toba Sejahtera maupun PT Toba Bara Sejahtera, pemegang saham mayoritasnya bukan LBP, tapi Highland Strategic Holdings Private Limited. Oleh karenanya, hubungan itu saja tidak cukup kuat untuk menyimpulkan keterlibatan atau tidaknya seseorang atau badan hukum dalam aksi korporasi. Kecuali ia jadi pemegang saham mayoritas atau merangkap manajemen semisal direksi yang menjalankan operasional perusahaan maupun komisaris yang bertugas melakukan pengawasan. Nah, perlu diingat sahabat, di negara demokrasi siapa saja memang boleh mengkritik pejabat publik. Namun, kritik tersebut hendaklah berbasis data dan fakta yang akurat, terutama yang menyangkut reputasi dan nama baik. Sebab, data menentukan analisa dan kesimpulannya. Jika datanya tidak akurat, maka analisanya dan kesimpulannya dipastikan juga tidak akurat. Demikian catatan dari Bapak Haidar Alwi terkait soal konflik atau perseteruan akibat tuduhan dari Haris Azhar dan Fathia Maulidayanti terhadap Jenderal
purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan yang katanya bermain di tambang emas di Papua sana. Demikian kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.